Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Tema mujizat itu nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita simak lagu ini. Ya, ketika aku percaya, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu adalah perwujudan dari iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, sebagaimana yang terjadi kepada orang lumpuh yang disembuhkan oleh Rasul Petrus. Meskipun orang lumpuh itu hanya mengharapkan sedekah, tetapi dengan iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Rasul Petrus memberikan kesembuhan nan ajaib. Mujizat itu pun terjadilah. Orang lumpuh itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Ia yang tidak dapat masuk ke dalam bait Allah menurut hukum Musa dan adat istiadat orang Yahudi karena lumpuhnya, saat itu juga ia sembuh dari lumpuhnya dan bebas untuk masuk ke dalam bait Allah. Demikianlah kuasa di dalam nama Yesus sungguh-sungguh menyembuhkan dan membebaskan orang itu untuk kembali bersekutu dengan Allah dan memuji Allah. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus ingat dan menyadari bahwa mujizat itu nyata, bukan hanya dalam peristiwa ajaib yang luar biasa. Ya, keajaiban yang biasa terjadi pun dapat menjadi mujizat yang nyata dalam hidup kita, asalkan kita tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita masih dimampukan untuk bersukacita, bersyukur, dan memuji Allah. Contohnya, ketika kita masih dapat menikmati hangatnya sinar matahari dan segarnya udara pagi, sehingga kita bersuka cita, bersyukur, dan memuji Allah, maka di saat itulah kita dapat merasakan mujizat itu nyata. Padahal kalau kita renungkan tentang saat kita tertidur nyenyak sepanjang malam, kita tidak akan tahu apakah kita masih dapat bangun dari tidur atau tertidur untuk selamanya. Kita hanya dapat berdoa dan berserah kepada Allah di dalam iman dan pengharapan bahwa kita akan bangun di pagi hari untuk menikmati hangatnya matahari dan udara yang segar, serta melanjutkan perjalanan hidup kita satu hari lagi. Sekali lagi, mujizat itu nyata
jika disertai dengan sukacita, syukur dan pujian bagi Allah. Sebaliknya, meskipun terjadi keajaiban yang luar biasa dalam hidup kita, tetapi tidak disertai dengan sukacita, syukur dan pujian bagi Allah, maka tidak ada mujizat yang terjadi. Biasanya orang-orang selalu berkomentar bahwa hal itu terjadi secara kebetulan. Akhirnya mujizat itu nyata tidak dapat diukur oleh keajaiban yang luar biasa, tetapi hanya dapat dinilai berdasarkan iman dan pengharapan kepada Allah yang disertai dengan sukacita, syukur dan pujian bagi Allah. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami imani dan amini di dalam Yesus Kristus, ajarilah kami untuk bersuka cita, bersyukur dan memuji Engkau di dalam hidup kami. Kiranya kami boleh terus mengalami mujizat itu nyata di dalam kuasa dan kasih-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.